I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Alkisah pada zaman dahulu kala di kampung Nosar yang terletak di dataran Tanah Gayo, hiduplah seorang putri raja yang dikenal dengan nama Putri Bukes. Sang putri sangat disukai oleh warga kerajaannya, khususnya laki-laki, karena kecantikan dan kelembutan hatinya. Meskipun begitu, cintanya hanya tertuju pada seorang pangeran dari kerajaan sebelah di negeri seberang, yaitu Bener Meriah. Sayangnya, perjalanan cinta sang putri dengan pangeran yang bernama Muduswara itu sama sekali tak mudah. Selain karena sang pangeran yang bertempat tinggal terlalu jauh dari kediaman sang putri, kedua orang tua Putri Bukes juga tidak memberikan restunya. Bagaimana tidak, sang raja yang kesulitan mendapatkan keturunan itu hanya merelakan satu-satunya putri yang ia miliki untuk seorang pangeran. Untungnya, berkat kegigihan sang putri untuk mempertahankan hubungan, akhirnya hati kedua orang tuanya pun luluh. Bahkan, sang putri sampai hendak dinikahkan oleh sang raja dengan Muduswara. Pesta pernikahan antara Putri Bukes dan sang pangeran dari negeri seberang akhirnya diadakan. Setelah pesta berlangsung, kebahagiaan pun menyelimuti hati sang putri. Namun, di sisi lain ia juga merasa sedih karena setelah menikah ia harus meninggalkan kedua orang tuanya. Sesuai dengan adat Gayo saat itu, pengantin tidak diperbolehkan melakukan perjalanan bergandengan atau bersama-sama. Oleh karena itu, sang pangeran berangkat terlebih dahulu ke kerajaannya, barulah beberapa jam kemudian sang putri akan menyusul. Beberapa jam kemudian, tibalah waktu sang putri menyusul ke kerajaan suaminya. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Sang ayah dan ibu pun sebenarnya merasa sedih karena tak akan bisa melihat putrinya setiap hari. Namun, bagaimanapun juga, mereka harus tetap rela melepaskan buah hatinya pergi. Sebagai seseorang yang baik dan bijaksana, sang ayah tak lupa pula menitipkan sebuah pesan kepada Putri Bukes. "Beluh nyeh kuso, urum si penjagemu nakku," pesan sang ayah. "Ike ngebeluh ari umahni, enti nehmu balik-balik ku kodok ni nakku boh." Meskipun merasa bingung dan heran dengan pesan tersebut, Putri Bukes tetap mengiyakan, kemudian berangkat bersama para pengawalnya. Selama perjalanan menuju ke kerajaan sebelah, Putri Bukes selalu teringat akan kedua orang tuanya. Tak ayal, hatinya terasa berat dan sedih. Saking sedihnya, tanpa sengaja ia menolehkan wajahnya ke belakang. Saat itu datanglah petir yang menyambar disertai hujan lebat. Dengan terpaksa rombongan Putri Bukes itu harus berteduh di dalam sebuah goa agar tubuhnya yang kedinginan menjadi hangat. Sang putri berdiri di sudut goa yang agak dalam, namun secara perlahan tubuhnya justru mengeras dan menjadi batu. Putri Bukes pun hanya bisa menangis menyesal karena tidak mengindahkan pesan kedua orang tuanya. Seharusnya ia tidak menolehkan kepalanya ke belakang selama perjalanan menuju ke kerajaan sebelah. Namun, kini ia hanya bisa menatapi penyesalannya tanpa bisa bergerak lagi. Sementara itu, di luar goa hujan terlihat mulai reda. Rombongan pengawal pun merasa kalau mereka sudah cukup beristirahat dan ingin melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian masuk ke dalam goa untuk memanggil sang putri. "Tuan Putri, Tuan Putri, hujan telah reda. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita." Sang pengawal memanggil berkali-kali. Sayangnya tak ada jawaban sedikit pun dari sang putri. Terpaksa para pengawal pun pergi menghampiri tempat sang putri menghangatkan diri seraya memanggil namanya. Namun, tetap saja sang putri tidak memberikan jawaban. Para pengawal mulai merasa khawatir dan bergegas masuk ke goa lebih dalam. Ketika akhirnya menemukan sang putri, betapa terkejutnya mereka mendapatkan Putri Bukes telah mengeras dan menjadi batu. Nah, jadi dari
cerita di atas terdapat beberapa pesan moral dari cerita rakyat Putri Pukes, yaitu turutilah perintah kedua orang tuamu, yakinlah bahwa larangan yang mereka berikan kepadamu itu demi kebaikan untuk hidupmu sendiri.